Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita ada sebuah headphone dari Audio Technica. Ini dia, ATH ANC 700BT. Produk lama sih, jadi ya kita lihat aja apakah masih worth it untuk di tahun 2023 ini atau enggak. Langsung aja. Kalau untuk harganya sendiri kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Itu di Estet.Toms harganya cuma 1,599. Ya nggak sama seperti harga pertama dia keluar ya pastinya. Dan dalam boxnya pasti dapat satu headphone-nya, satu kabel ngecasnya dari USB A ke micro USB. Dan panjangnya ini cuma 30 cm. Nah kalau untuk kabel aux-nya 2,5 mm ke 3,5 mm. Kalau untuk panjangnya 1,2 meter. Tapi udah gold plated ya. Nah dapat pouch-nya juga nih. Dan yang pasti manual serta garansinya untuk 1 tahun. Nah ini dia barangnya, ATH ANC 700BT. Ini yang berwarna silver, ada juga yang berwarna black. Kalau kita bicara build dulu nih, udah kerasa kokoh kok, udah kerasa memang untuk headphone di atas 1 jutaan. Bahkan mungkin agak lebih ya. Karena udah kerasa kokoh banget, kalian mau tarik-tarik kayak gini, kalian miring-miringin kayak gini, pokoknya udah enak banget. Kalau untuk desain khas ATH banget ya, di bagian luar earcupnya ini ada logo Audio Technica-nya. Terus dia simple aja gitu. Ya nggak yang warna-warni banget, lebih ke plain tapi masih kelihatan premiumnya. Di bagian headbandnya dan di earcupnya udah pakai memory foam, dan yang bagian headband sih kerasa agak tipis. Tapi kalau untuk yang di earcupnya ini udah kerasa tebal dan juga empuk kok. Oh ya, ini juga bisa di swivel dan juga dilipat. Dan karena dikasih pouch tadi jadi enak sih kalau untuk portable-nya bisa dimasukin, dan juga kabel-kabelnya bisa masuk juga ke pouch-nya. Kalau untuk beratnya sendiri di 250 gram dan masih tergolong enak sih ketika saya pakai, masih kerasa nyaman bahkan saya pakai lama. Ya maksudnya nyaman di sini di bagian tekanan atas kepala atau clampingnya ini saya nggak pernah ada problem ya, nggak pernah sampai yang ini kok tekanannya nggak enak banget, enggak kok, masih nyaman. Oh ya kalau kalian mau atur ukurannya bisa ditarik di sini ya, dan bisa untuk yang kepala gede sih. Nah, ATH ANC 700BT ini dia bertipe over ear, dan ketika saya pakai memang telinga saya masuk semua karena earcupnya ini juga agak dalam ya. Cuman memang di ujung-ujung telinga gitu masih kerasa kena. Kalau untuk passive noise cancellation ya standar untuk headphone aja sih, nggak yang bagus-bagus banget, tapi cukup aja. Cuman ketika saya pakai nih udah sampai 2 jam aja itu udah mulai kerasa anget di sekitar telinga. Ya mungkin tergantung lagi ya dari kondisi ruangan kita sedang pakai si headphone ini. Kalau memang yang panas bakal cepet kerasa lebih panas juga kalau buat saya kayak gitu. Tapi kalau memang yang kalian ber-AC masih nyantai kok, mau dipakai sampai 3 atau 4 jam sekalipun. Kalau kita lihat di earcup bagian kanannya sih polos-polos aja. Nah di bagian kiri nih ada port micro USB-nya, ada switch untuk on-off-nya. Terus ada 3,5 mm jack-nya dan ada 2 lampu indikator. Yang satu itu lampu indikator untuk Bluetooth-nya atau dia sedang nyala, dan juga untuk pairing. Yang satu lagi itu untuk ANC-nya. Jadi ketika dia nyala ANC-nya dia akan nyala juga lampunya. Dan kalau untuk kontrolnya sendiri, dia di bagian earcup kiri juga. Dan ini tuh main swipe atau main di tap gitu di bagian luar earcupnya ini. Udah bisa play pause, next track, previous track, mengatur volume, naik ataupun turun. Dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan ANC-nya. Yang pastinya sih udah bisa menerima mahir atau menolak panggilan juga ya. Cuman kalau dari pengalaman saya, nggak yang sesimpel itu atau semudah itu untuk menggunakan si touch sensornya ini. Jadi bisa dibilang perlu beradaptasi lagi, terutama untuk next atau previous tracknya. Dan karena dia sensitifnya ini lumayan ya, ketika kena sama jari dikit dia akan langsung aktif. Ketika saya lagi mencoba untuk meraba aja ini mana sih bagian touch sensornya, dia pasti akan langsung ke tap dan dia merespon gitu. Jadi kalau tekan yang tengahnya langsung play pause, ketekan yang bagian atas atau bawah langsung mengatur volumenya. Ya agak-agak ribet tapi perlu beradaptasi aja sih untuk cara pemakaian touch sensornya. Setidaknya kalau untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ANC sih gampang ya, tinggal tahan aja atau tutup semua untuk si bagian earcup bagian luarnya ini, dia akan menonaktifkan atau mengaktifkan. Jadi gampang kok. Kita ke koneksinya ya, karena dia produk lama masih menggunakan Bluetooth 4.1. Kalau untuk codec SBC AC, tapi udah ada aptX kok. Ketika kalian nyalain dia akan langsung bisa siap pairing, jadi kalian tinggal searching di Bluetooth setting device kalian dan kalian langsung pairing. Kalau untuk jarak standar sih saya tinggalin HP di kamar, tutup pintu. Kalian tembak beton, jalan 5 langkah gitu suara udah hilang. Tapi kok masih connect sih, cuman suara udah hilang aja. Kalau nggak ada halangan masih bisa sih hampir di 10 meter sampai. Dan beberapa hari ini saya pakai nggak pernah ada masalah di koneksi, selalu stabil, nggak pernah batu-batu. Untuk pairing juga selalu cepet. Kalau untuk latency ketika saya buka-buka social network masih kerasa delay, tapi bisa yang kebiasaan aja gitu. Jadi kerasa yang udah nyaman kalau buat saya ketika buka-buka social network. Kalau untuk main game sendiri masih kerasa delay. Masih bisa sih untuk hanya sekedar casual game gitu, tapi kalau udah game yang serius misalkan kayak PUBG yang kalian harus presisi banget nih untuk suara tembakan dengan suaranya, saya sih kurang menyarankan. Kita lihat aja deh latency testnya. Kalau kita bicara solid bassnya, emang sih kerasa dia solid. Impactnya ini kerasa dia bisa masuk ke dup gitu, dan dia nggak pecah.
bahkan di volume besar sekalipun, jadi nggak yang kerasa kasar gitu, masih bisa kerasa mulus bulat. Nice. Nah, sekarang kita bahas untuk Active Noise Cancelling atau ANC-nya. Dari pertama saya pakai, langsung yang paling kerasa itu adalah tekanan di telinga. Dan itu bisa bikin nggak nyaman ketika saya pakai lama. Jadi saya lebih suka untuk dimatiin untuk ANC-nya ketika saya harus pakai lama gitu. Nah, ketika memang saya butuh, saya aktifkan ANC-nya. Ya standar sih, untuk suara sekitar udah berusaha ditahan, tapi tetap kayak dia nggak yang bisa bagus banget gitu untuk nahan. Jadi biasanya knalpot tuh harus yang bising banget, ini yang nggak terlalu bising aja, dia kadang-kadang udah masuk. Terus yang pasti kalau orang ngomong udah masuk juga. Kalau untuk suara yang di low frekuensi, misalkan kayak ada suara kulkas yang ngung kayak gitu aja, itu masih kerasa cukup baik, tapi tetap ya di standar aja levelnya. Kita lihat aja deh untuk ANC tesnya. Nah, kalau untuk baterai sendiri diklaimnya 25 jam playtime. Waktu pertama barang ini datang itu baterainya udah 70%, ya udah saya langsung pakai aja. Saya mau pakai sampai habis nih, berapa jam nih. Waktu itu saya pakai kodeknya aptX lalu, dan juga ANC itu cuma sekitar 2 jam matinya, sisanya saya aktifin terus. Itu saya dapat baterai di 18 jam dan masih tersisa 30%. Nah, kenapa saya berhenti? Karena di 30% dia udah ada warning low bat-nya. Nggak yang ganggu banget sih, jadi setiap 2 lagu saya play itu atau saya dengerin tuh tiba-tiba muncul aja tutut kayak gitu. Jadi dia menandakan udah low bat. Cuman saya pikir ya udah, karena udah low bat saya charging aja nih. Dan dari 30% sampai ke 100% itu kira-kira butuh waktu 3 jam. Tapi dari 50% ke 30% itu cuman range sekitar 1-2 jam gitu, dia udah langsung drop ke 30%. Jadi kalau baterai mungkin masih bisa cukup sih, tergantung kita pemakaiannya, apakah ANC nyala atau enggak, dan juga volumenya. Kalau saya sih harus di 70% ke atas baru saya nyaman. Oke. Nah, sekarang kita cobain untuk mikrofonnya. Cek 123 123, ini adalah suara dari mikrofon ATH ANC 700BT. Kalian langsung dengerin, saya udah pakai dan saya udah recording ke HP saya. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 123 123, ini adalah suara dari mikrofon ATH ANC 700BT dalam keadaan ramai nih. Kita pakai speaker backsound jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara sekitar yang mengganggu dan suara saya jadi nggak jelas, atau masih cukup jelas terdengar? Cek 123 123. Nah, tadi kalian udah lihat untuk hasil tes mikrofonnya, dan hasilnya sih cukup bisa dipakai ketika suasana hening, suara saya masih jelas terdengar gitu ya, walaupun kerasa mendem. Dan juga ketika saya lagi pakai suasana hening aja, itu tuh kedengaran suara saya tuh jadi kayak jauh gitu. Dan ketika lagi ada back sound jalanan yang bising dan ramai, ini suara saya tuh jadi kadang-kadang tuh kayak ketutup gitu, dan agak bisa dibilang sih kayak kalah ya sama suara sekitar yang lebih masuk. Walaupun masih bisa terdengar, tapi kalau buat saya itu udah kayak, tadi ngomong apa, udah kayak gitu. Cuman ini hanya recording ke HP aja ya, saya udah cobain nelfon si Bro Busem juga. Dia bilang sih untuk kualitas suaranya tuh pertama mendem, terus kerasa suara saya itu jauh juga, seperti yang ke hasil tes mikrofonnya tadi. Dan juga dia bilang nggak sesuai harganya sih kalau untuk kualitas mikrofonnya, jadi ya masih bisa dipakai telepon, tapi ya segitu aja. Oke, cukup untuk fitur-fiturnya. Bagaimana kalau untuk kualitas suaranya nih? Dia sudah menggunakan 40 mm driver. Dan kerasa V-shape-nya, jadi kerasa vokal ini sedikit mundur, kerasa bassnya naik, apalagi untuk treble-nya. Dan kerasa mendem. Ya, mungkin karena dia produk lama kali ya, saya nggak tahu juga. Jadi ketika saya nyoba ini, bassnya emang kerasa dia masih ada powernya dan sedikit boomy. Jadi udah cukup lah, bum kayak gitu, udah kerasa enak. Tapi ketika beat cepet dia masih bisa ngejar, cuman sayangnya untuk detail dia di pas-pasan aja. Jadi ketika saya lagi dengerin EDM masih cukup enak kok kalau untuk bassnya, walaupun nggak yang powerful banget. Jadi kalau untuk bass head menurut saya masih kayaknya agak kurang ya. Jadi ketika dia masuk bassnya ini, sayangnya dia nggak bisa yang powernya ini kayak menyelimutin aja gitu. Jadi tetap kayak porsinya segitu ya, segitu aja. Masih kerasa bodinya tapi nggak bisa yang kerasa impactnya. Dan kalau untuk bisa bass, rumblingnya masih ada, cuman sayangnya dia pendek, nggak bisa yang kerasa panjang.
Untuk mid dapet sih jelas untuk suaranya, bisa terdengar suara vokal atau instrumen, dan detailnya juga dia bisa cukup keluar. Cuman sayangnya itu dia nggak bisa se-clear itu, jadi tetap kerasa kayak ini kok agak mendem ya untuk suaranya. Jadi sedikit kerasa tenggelam aja gitu untuk si suaranya. Ya cukup-cukup aja untuk dipakai sekedar pop, tapi ketika kalian memang udah butuh detail yang bagus terutama di instrumen, ini saya kurang dapet. Cuman bagusnya pemisahannya sih udah oke ya, jadi udah ada porsinya masing-masing, nggak yang saling tubrukkan. Intinya sih kalau untuk midnya ini jadi kerasa kurang present aja. Nah kalau untuk bagian treble-nya kerasa keluar banget. Jadi cerita aja nih pengalaman saya pakai, nih agak kurang nih, saya pengen lebih naik lagi nih untuk si bagian midnya dan juga bassnya, saya naikin volumenya. Justru si treble-nya ini kerasa lebih nusuk atau pedes gitu, dan buat saya sih udah kayak melengking, jadi udah kayak narik kuping dan akhirnya bikin nggak nyaman. Jadi ya pilihannya waktu itu saya antara naikin volume dengan yang telinga kerasa kurang nyaman karena dengan treble-nya, atau ya volume standar tapi detailnya kurang bisa keluar, kurang kerasa aja. Walaupun kalau kita bicara bagian treble sendiri udah oke ya, udah kerasa sparkling, detailnya juga udah cukup oke, dan nggak ketahan gitu juga ya, jadi udah kerasa cukup lepas ya, cukup airy lah bisa dibilang. Untuk pemisahan seperti saya bilang tadi dia udah cukup baik, ada porsinya masing-masing walaupun tetap kerasa masih sedikit dempet-dempetan, jadi nggak yang ada jaraknya. Nah kalau untuk sound imaging sendiri udah oke sih untuk jarak dengan asal suaranya, dan juga untuk ya width dan depth-nya ini udah kerasa. Walaupun kalau untuk sound stage masih kurang ya kalau menurut saya di kelas headphone sendiri, jadi masih kerasa dia nggak bisa yang lega banget. Nggak akan kerasa sesek kok, nggak akan kerasa kayak ini disatuin semua gitu di satu tempat untuk suaranya. Enggak, dia udah kerasa cukup luas. Tapi tetap di kelas headphone saya ngerasa masih kurang. Jadi buat kalian yang pengen dapat megah gitu ya nggak dapat sih pastinya di ATH ANC 700 BT ini. Nah, by the way, tadi saya ceritain untuk kualitas suaranya itu dengan ANC-nya mati. Ketika diaktifkan ANC, jadi kerasa lebih mendem lagi. Dan buat saya pastinya lebih nyaman ketika ANC dimatikan. Dan juga kalau untuk ATH ANC 700 BT ini kan udah high res audio ketika pakai kabelnya nih. Ya udah saya cobain pakai kabel. Memang sih kerasa sedikit lebih clear dan juga detailnya bisa lebih kerasa keluar aja gitu. Tapi tetap nggak yang banget gitu, masih buat saya masih pas-pasan aja untuk di kelas headphone. Ya intinya sih kalau dari pengalaman saya pakai beberapa hari ini masih bisa bergonta-ganti genre, cuman tetap selalu ada hal yang bikin saya ini kurang nyaman, terutama untuk bagian treble-nya. Dan juga untuk si vokalnya ini ya cukup aja, cuman saya masih kerasa ada yang kurang. Tapi memang kalau untuk kualitas suara balik lagi dari selera kita masing-masing sih. Kita dengerin aja sound sample-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco. Oke, tadi kalian udah dengerin sound sample-nya, perlu saya ingatkan nggak akan 100% sama seperti kalian langsung pakai si ATH ANC 700 BT-nya. Kesimpulannya nih, intinya untuk ATH ANC 700 BT ini di 2023 ini, ya kalau kita mau fair-fairan sih harganya masih kelebihan ya kalau dilihat dari kualitasnya. Ya kalau kita lihat ATH ANC 700 BT ini kan barang lama ya. Dan kalau kita lihat di lapangan kan ya persaingan headphone itu makin naik aja gitu, makin ada terus yang baru dan ya teknologinya makin baru juga. So intinya kalau buat saya pribadi sih mikir-mikir lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang tertarik silahkan linknya ada di deskripsi, langsung aja klik, langsung aja cek barangnya sendiri. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.